Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang topologi bus, di mana ini adalah mata kuliah jaringan komputer pada semester 4 sekarang. Nah, kita lanjut. Pengertian topologi bus. Topologi bus adalah jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel puas sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Selain itu juga topologi bus mempunyai pengertian lain, yaitu sebagai jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server-server yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pemakaian topologi bus di jaringan komputer dimanfaatkan untuk mempermudah sambungan antara klien dan server yang berada dalam satu jaringan agar lebih mudah ketika berbagai data. Kita lanjut ke fungsi topologi bus, di mana topologi bus itu mempunyai fungsi yaitu menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Nah, dari sini fungsi topologi bus itu adalah untuk berkomunikasi dan menukar data, yaitu dari antara komputer 1 sama komputer 2 bisa saling menukar data dengan menggunakan kabel. Seperti itu. Kita lanjut. Adapun ciri-ciri topologi bus itu merupakan teknologi lama. Nah, di mana topologi bus ini adalah topologi yang sudah berkembang dari zaman dahulu sehingga sampai zaman sekarang. Yang kedua adalah tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Jadi hanya menggunakan kabel saja, tidak menggunakan alat-alat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung. Keempat, kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. Ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Dan selanjutnya adalah apabila kabel putus, maka komputer lain tidak bisa berkomunikasi. Yang selanjutnya, sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Dukungan teknologi sudah tidak ada atau discontinuous support. Dan yang terakhir adalah seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator. Adapun karakteristik topologi bus adalah proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan, tidak hanya mempersulit jaringan untuk melaksanakan transfer data ataupun transfer file. Yang selanjutnya adalah adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Yang selanjutnya adalah paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam suatu kabel, jadi agak keterlambatan. Yang selanjutnya adalah membutuhkan konektor BNC ataupun T-konektor di setiap kartu jaringan. Yang selanjutnya adalah seringkali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Jadi data itu agak menumpuk pada kabel tersebut kalau sedang ditransfer. Dan yang terakhir, jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down ataupun lemah. Yaitu. Adapun cara kerja topologi bus adalah menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini bahwa jika kita mempunyai satu file server, maka itu bisa ditransfer dengan beberapa komputer, yaitu dengan menggunakan kabel-kabel yang sudah disediakan yang bisa dipakai untuk topologi bus. Dan kelebihan topologi bus yaitu menghemat pemakaian kabel, jadi tidak usah banyak kabel yang digunakan, tetapi kita cukup dengan bisa menggunakan kabel 1 meter saja, itu kita bisa sudah mentransfer file. Selanjutnya memiliki layout kabel yang sederhana. Yang selanjutnya mudah untuk dikembangkan, biaya yang lebih murah dan ringan jika dibandingkan dengan susunan jaringan lain. Dari setiap topologi ring, topologi pohon, dan topologi yang lainnya, topologi bus adalah susunan jaringannya emang sangat mudah sekali ataupun murah.
Dan yang terakhir adalah karena sederhana, maka akan sangat mudah untuk memperluas jaringan di topologi bus. Jadi tidak hanya 1-2 komputer saja yang bisa dihubungkan dengan topologi bus ini, tetapi beberapa komputer yang hanya bisa dihubungkan dengan menggunakan satu server. Adapun kelemahan topologi bus adalah jika ada gangguan pada kabel pusat, maka semua jaringan akan mengalami gangguan juga. Jadi tiba-tiba jaringan, jika pada pusatnya itu down, maka jaringan semuanya akan mengikuti. Padatnya jalur lalu lintas data, jadi penumpukan data di sana pada kabel sehingga agak lama untuk transfer file. Selanjutnya membutuhkan reverter untuk menggunakan jarak jauh. Dan yang terakhir adalah deteksi dan isolasi kesalahan pada jaringan kecil, sehingga apabila mengalami gangguan maka lebih susah untuk diidentifikasi kesalahan yang muncul. Kelemahannya seperti itu, jadi susah untuk diprediksi jika mengalami sebuah kesalahan. Adapun bentuk topologi bus adalah topologi bus menggunakan kabel koaksial, jadi tidak seperti topologi lain yang menggunakan kabel UTP. Pada topologi bus semua perangkat akan terhubung pada konektor T yang berfungsi sebagai pembagi jalur serta menghubungkan kabel yang ada pada komputer klien dengan kabel backbone atau kabel utama. Jadi topologi bus ini tidak menggunakan kabel UTP, tetapi menggunakan kabel koaksial, yang dimana kabel koaksial ini adalah kabel yang termurah ataupun kabel yang bisa menghubungkan ke segalanya melalui satu server saja. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini bahwa itu adalah contoh topologi bus yang sering dilaksanakan ataupun yang sering digunakan pada perusahaan-perusahaan ataupun pada instansi-instansi, karena topologi bus ini adalah topologi yang emang sangat sederhana sekali, yang memiliki kelebihan yang emang sangat luar biasa, dan orang-orang sangat suka sekali dengan menggunakan topologi bus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.